waktu itu udah nggak bisa dibilangin, udah nggak bisa, itu semuanya kafir Bu, semuanya Bu, itu pada di penghujung, jadi seburuk-buruknya umat gitu. Jadi setelah kita nih yang meninggal sekarang nih ya, itu nanti dalam kubur dia akan menunggu sampai nanti hari kiamat dibangkitkan. Ya artinya sesuai dengan amal perbuatan. Kalau dia baik, kalau dia soleh, dia akan seperti orang yang tidur nggak lama terus atau bangun gitu. Atau misalnya pagi sore dibangunkan, kemudian dia akan melihat tempat akhir dia di surga atau di neraka. Kalau dia di surga, dia akan sepanjang, jadi kuburnya itu terasa lapang, kemudian dia seperti melihat taman-taman surga ya di hadapan dia. Tetapi kalau orang kafir, orang tidak beriman atau tidak menyembah Allah, dia akan melihat neraka yang nanti akan dia masuki. Itu yang disebut dengan fitnah kubur atau siksa kubur. Jadi fitnah itu ada dua Bu, ada yang merupakan nikmat ya. Nikmat itu kalau dia nanti di dalam kubur melihat tempat akhirnya adalah surga, itu nikmat. Bayangin Bu, ibu belum ke sana tapi udah kalau kita misalnya kita mau ke itu ada bagus loh, diceritain sama temen nih, enak kok tempatnya, makanannya juga enak misalnya, tempat sholatnya enak gitu ya, pokoknya enak deh semua, udah murah-murah, banyak bonusnya, banyak, itu gambarannya wah gitu ya. Orang yang dalam kubur melihat surga seperti itu, belum ke sana aja, dia belum masuk ke dalam ini, cuman di gambaran kamu akan masuk ke sini, itu sudah pengen banget ke sana. Nah, untuk yang orang yang mudah-mudahan kita tidak termasuk Bu ya, orang yang kafir, orang yang tidak menyembah, itu akan dikasih gambaran neraka, api, nanti kamu akan ke sana. Itu belum masuk aja Bu, ketakutannya udah luar biasa. Dan nggak bisa balik lagi, nggak bisa bangun lagi. Lari lah orang kalau dia bangun dari kubur kan semuanya gitu, dia tuh nggak bisa balik lagi. Makanya mumpung kita masih dikasih umur, dikasih kesempatan, berbuat yang baik gitu, sehingga ya nggak mungkin lah kita nggak bikin dosa Bu ya, manusia tuh nggak ada yang nggak berdosa gitu. Tapi kita karena kita punya Allah gitu ya, kita yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita melakukan cara meminta ampun Allah tuh dengan banyak beribadah, dengan banyak bermuamalah, bergaul dengan banyak orang, membantu orang, meringankan kesulitan orang, itu juga bagian dari ibadah Bu. Bukan hanya ngaji baca Quran gitu, tapi saudaranya kesulitan atau tetangganya sakit ya, tetangganya nggak makan, kita nggak peduli, itu nggak boleh gitu, ya. Itu Bu ya yang pertama. Jadi alam kubur ini adalah taman dari sebagian taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Ya boleh tulis Bu, alam kubur ini adalah taman dari sebagian taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Jadi alam kubur ini adalah taman dari sebagian taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Ulang ya. Jadi alam kubur adalah taman dari sebagian taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadisnya riwayat Turmuji dari Abu Sa'id. Jadi hadis Turmuji ya Bu ya. Jadi gitu. Jadi kalau orang beriman, dia berada di taman dari sebagian taman-taman surga. Sedangkan kalau orang tidak beriman, dia berada di lubang sebagian dari lubang-lubang neraka. Surga itu di atas Bu, ya.
neraka itu di bawah. Gitu. Makanya neraka itu seperti lubang ya, dan itu nanti akan penuh dengan manusia. Ya, jadi posisi neraka itu di atas. Jadi orang yang surga itu bisa melihat orang yang di neraka. Gitu. Ya. Gitu. Makanya disebut dengan lubang. Ya. Kemudian yang kedua, dia akan mengalami yang kiamat dan tanda-tandanya. Ya. Jadi yang pertama dia fitnah kubur. Kemudian yang kedua, orang yang kita harus yakin ada kiamat dan tanda-tandanya. Tanda-tandanya banyak Bu ya. Sekarang udah banyak tanda-tandanya. Gitu. Ya. Peristiwa hari kiamat diawali dengan beberapa tanda yang dituliskan dalam Al-Qur'an. Misalnya kalau sekarang apa? Ya, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kemudian seorang budak menikahi majikannya gitu ya. Terus perzinahan terjadi di mana-mana, ya kan Bu ya? Enggak malu-malu lagi. Ya, apalagi ya mungkin kejahatan meraja orang, jadi nggak buat kejahatan tuh kayak misalnya koruptor tuh kan nggak malu ya, artinya dia melakukan itu tuh padahal jabatannya udah dengan uangnya itu udah cukup gitu ya, tapi dia tidak, karena udah banyak contohnya juga, tapi dia nggak akan jerah sebelum ketangkep gitu. Selama belum ketangkep dia pikir lolos aja. Padahal sebenarnya ketika ketangkap itu justru cara Allah menyelamatkan dia Bu, karena berhenti dibandingin dengan yang tidak ketangkap gitu. Ya, jadi kalau ada orang ketangkap ya berarti Allah sayang sama dia, menghentikan. Nah, nanti dengan tangkap tadi dia mesti bisa bertobat. Kayak contohnya siapa? Angelina Sondai ya. Ketika dia dituduh melakukan korupsi banyak gitu, nah, kemudian dia tangkap, kemudian ada hikmahnya ketika di penjara gitu ya. Dia bisa hafal Quran. Jadi cara Allah menyayangi itu kadang-kadang dengan hal-hal yang buruk. Justru ketika kita tidak ketahuan berbuat kejahatan, itu sebenarnya bentuk sayang Allah juga. Allah liatin nih, dia sadar nggak nih saya nggak iniin. Kan ada orang yang dia sudah sadar sebelum ketangkep gitu. Tapi dia lihat nih, ini sadar nggak nih orang gitu. Sebelum, nah sadar pas ketangkep baru nangis, baru bla 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 gitu ya. Ya gitu. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, kebangkitan ya. Jadi setelah kiamat dan tandanya ada yang disebut dengan kebangkitan. Kebangkitan itu tadi kiamat berarti hancur semuanya Bu ya, hancur semuanya, tidak ada yang tersisa kecuali malaikat, informasinya malaikat yang menyanggah ars Allah. Jadi kerajaan Allah, ars itu disanggah oleh berapa banyak malaikat, dia tidak hancur. Jadi malaikat itu tidak hancur ketika ada tiupan sangkakala. Tapi ya semua malaikat yang lain hancur juga. Kemudian ketika Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniup yang kedua kalinya, baru bangkit lagi semua, hidup lagi. Termasuk kita manusia ya, dari zaman Nabi Adam nanti sampai nanti akhir zaman itu semuanya manusia dikumpulkan. Kalau binatang enggak Bu ya, binatang tuh enggak diminta pertanggungjawabannya. Ya maksudnya dia enggak ikut baris ngantri, enggak gitu ya, karena memang dia enggak punya akal, ya udah dia lebur aja seperti jadi tanah, udah selesai gitu. Dulu Umar berharap andaikan aku seperti hewan yang tidak ditanya lagi, udah melebur aja gitu. Kalau kita kan manusia ditanya ya. Umar waktu itu saking takutnya sama Allah, ya Allah kau seandainya saya seperti hewan yang sudah ketika meninggal sudah nggak ditanya lagi gitu kan, tapi kan nggak bisa. Itu saking Umar yang begitu aja tuh rasa takutnya sama Allah luar biasa. Kita berani banget ya sama Allah ya. Ya Umar, Abu Bakar ya Masya Allah ya Bu ya tuh. Jadi orang yang begitu kenal sama Allah paling takut, rasa takutnya semakin besar. Kemudian yang keempat berkumpul ya. Jadi setelah bangkit berkumpul di padang mahsyar. Itu semua. Ya, saya sudah katakan kita pertemuan kemarin ya, kita ke padang mahsyar itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang cara merangkak, ada yang berlari,
ada yang naik kendaraan, dikasih kendaraan, tiba-tiba dia ada kendaraan. Nah kalau orang kafir, jalannya ke padang mahsyar apa Bu? Palanya di bawah Bu, tuh dengan berdarah-darah, kakinya di atas juga, terseok-seok, ya Allah. Kayak apa ya Bu? Udah gitu nanti kan dia nggak menyembah Allah ya, gak ada ampunan juga, nggak bisa minta ampun. Ya kan, kalau kita punya Rasulullah, kita suka bersolawat ke untuk dia gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehari aja kita bersolawat berapa? 1 subuh, zuhur 2, ya kan? Asar 2, 5, 9 ya, 9 kali kita bersolawat kepada Rasulullah. Itu di dalam sholat. Di luar sholat beda lagi. Nah itulah sholawat-sholawat kita itu nanti yang insya Allah akan menyelamatkan kita. Jadi kita dapat syafaat. Nanti mana umatku yang suka bersolawat denganku. Rajin bersolawat Bu ya, gitu. Karena kalau misalnya gini, emang yakinlah, kita harus yakin gitu. Karena ada hadisnya, gitu. Jadi yang bisa mendatangkan syafaat, puasa, baca Al-Quran, solawat, itu diantaranya. Yang bisa mendatangkan syafaat, bantuan. Syafaat itu berarti pertolongan. Ya, pertolongan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah gitu. Jadi ada 3 hal yang bisa mendatangkan syafaat: puasa, baca Quran, dan bersalawat. Lakukan ini Bu. Ya, mungkin kita sekarang nggak tahu maknanya tapi ada sebenarnya sih ketika kita bersalawat itu bisa aja urusan jadi mudah, ya. Badan jadi enak, hati jadi senang karena ingat Rasulullah gitu kan. Baca Quran apalagi, terus puasa apalagi gitu, ya. Jadi 3 hal itu yang insya Allah di hadis sudah dijanjikan buat kita akan mendapatkan syafaat, ya. Jadi berkumpul di padang mahsyar, ya, mempertanggungjawabkan perbuatan. Nah kemudian ada perhitungan Bu setelah berkumpul di padang mahsyar. Kemarin ayat-ayat itu sudah saya berikan ya, ada ya? Ada beberapa nggak ayat-ayatnya? Ada nggak ayat-ayatnya? Atau nanti aja dulu ya, kita sambung. Jadi setelah berkumpul di padang mahsyar, ya, kemudian ada yang namanya perhitungan. Kenapa ada perhitungan Bu? Karena gini Bu, kalau di dunia itu tidak adil, ya enggak? Orang yang salah bisa jadi benar, orang yang benar belum tentu benar, bisa jadi salah. Ya apalagi kalau menghadapi hukum dunia, hukum di pengadilan, siapa yang bisa membayar hakim, dia bisa menang. Ya kadang-kadang orang kecil nih yang kalah. Nah nanti di pengadilan ada perhitungan. Jadi setiap kita nanti akan datang kepada Allah dengan tertunduk sebenarnya, tertunduk bahwa kita tahu Allah pasti tahu semua kesalahan kita gitu. Tapi mungkin ada ganjelan di hati kita, ya Allah saya begini karena saya diperlakukan seperti ini gitu. Nanti dipanggil tuh yang bermasalah, dihadapkan. Kenapa kamu melakukan ini gitu? Kenapa kamu melakukan ini gitu? Nanti bisa tuh yang tadinya kayaknya mau masuk surga Bu, karena protes seseorang tadi belum diberesin di dunia, bisa jadi Bu masuk neraka gitu, karena keadilan tuh ya. Jadi sebenarnya enakan di dunia beresin dulu Bu ya, yang punya masalah. Takutnya kita udah ngumpulin pahala banyak banget ya. Maaf tadi kita belum baca Quran Bu ya. Astagfirullahaladzim. Pas saya ngeliat Idar tuh, iya ingat Al-Quran, Idar datang. Ya sudah nanti ya, mudah-mudahan ada waktu ntar kalau misalnya, ya walaupun 1 ayat ya nanti. Terima kasih ya Idar ya, mengingatkan saya bahwa tadi kita belum baca Quran. Astagfirullahaladzim. Enggak, karena Idar dari acara Palestina ya. Gitu ya, Masya Allah ya. Jadi membawa keberkahan. Seragamnya Idar mengingatkan saya, kita belum baca Quran gitu. Ya. Ya itu Bu ya. Jadi perhitungan, karena tadi
Di dunia ini banyak hal-hal yang tidak adil, ya. Makanya kalau mau adil ya minta keadilan nanti di akhirat. Kalau memang bisa diberesin di dunia, saling memaafkan. Karena kalau tidak saling memaafkan gitu, kelihatannya kita udah banyak banget berbuat banyak ibadah, pahala gitu. Tapi ada yang protes. Enggak, saya enggak mau. Ibu ini pernah jahat sama saya. Dia menyakiti saya. Hati saya sampai udah. Terus apa tahu? Allah bukannya enggak tahu. Allah tahu. Tapi kan di situ kan nanti di akhirat tuh semua orang enggak mau masuk neraka, Bu. Jadi masing-masing berusaha untuk apa? Untuk bisa menyelamatkan diri dengan amalan-amalan yang dia punya. Ya kan? Nah, terus kata Allah, mungkin kamu udah pernah minta maaf belum? Orang ini sudah ya Allah gitu. Atau kamu udah pernah minta belum? Nah, berarti kalau belum, pahalanya ya udah semua kasih ke dia karena kamu sudah menyakiti gitu. Tapi kalau sudah dan orang itu tidak memaafkan, biasanya Allah akan bantu. Bukan biasanya sih, riwayat bahwa nanti Allah akan berikan ganti ini, mau nggak saya kasih ini sebagai tanda, sebagai syarat bahwa kamu mau memaafkan dia. Tapi dengan syarat tadi orang ini sudah minta maaf, ya kan? Karena ada orang yang nggak mau minta maaf, ada yang udah minta maaf tapi nggak dimaafin, ya udahlah. Ya berprinsip gini, kita tetap berbuat baik, kita sudah meminta maaf, dia nggak mau, ya sudah nanti urusannya berarti dengan Allah. Nanti Allah yang akan membereskan semuanya. Yang penting kita terus bertaubat, kita terus meminta kepada Allah gitu. Nah, karena perhitungan seperti itu, Bu, jadi akan lama. Nah, orang yang di padang mahsyar itu kan satu-satu, Bu. Ada yang sampai 50 tahun dia berdiri di situ dengan keringatnya masing-masing. Kita nungguin bansos aja, Bu, lama, Bu, ya. Kalau ada orang saya lihat di TV tuh nungguin beras 5 liternya 5 kilo aja, ya Allah, berebut gitu. Nah, di padang mahsyar lebih dahsyat lagi, Bu. Dan kita nggak ada tuh payung, beli es, beli apa gitu. Kalau di dunia kan bisa beli es dulu, ngaso dulu, nggak ada, ya. Jadi kita maju sesuai dengan amal perbuatan kita, nunggu sekian tahun. Tapi ada, Bu, yang dinaungi. Nah, kita nih mesti cari-cari nih, dan itu bisa kita amalkan. Orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah dan membiasakan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, itu nanti di padang mahsyar dia akan dinaungi seperti awan. Dia tidak akan kepanasan. Gitu. Ya, ini boleh, Bu. Kita amalkan, kita baca, kita sering-sering baca surat Al-Baqarah. Nanti buktinya di sana, pembuktiannya di sana. Gitu. Kalaupun nggak ada pembuktiannya, kita nggak rugi juga sih. Kita sudah banyak pahala gitu kan, sudah. Gitu. Ya. Atau misalnya tadi ada tujuh golongan yang tidak akan mendapat naungan kecuali naungan dari Allah, ya. Ya, diantaranya anak muda yang suka ke masjid, ya. Kemudian ada yang suka menangis di malam hari, gitu ya, karena mengingat dosa-dosa, meminta kepada Allah. Kemudian pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil susah jadi pemimpin, Bu. Pemimpin itu kan enak, Bu. Dia punya apa? Punya kekuasaan. Tak bisa. Kalau dia bagus, dia adil, dia akan dekat, kedudukannya tinggi, Bu. Ya, akan dapat naungan dari Allah. Tapi kalau tidak adil, ya dia akan terprosok gitu. Jadi pemimpin itu ya tugasnya memang memimpin, mengelola. Ya, jadi nggak mudah jadi pemimpin. Misalnya ada warganya yang nggak makan, ada warganya yang itu. Dulu ada khalifah, Bu, ya. Saya lupa siapa namanya. Itu ada kambing hilang, Bu. Dia nggak mau makan daging kambing selama berapa lama? Sampai kambing, karena dia nggak tahu, khawatir kambing yang dia makan adalah kambing yang hilang itu. Sampai sebegitunya, gitu. Saya takutnya nanti kambing yang dimakan ini kambing yang hilang, sementara yang punya kan lagi nyari-nyari, gitu, ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan kita punya pemimpin yang bagus ya, Bu, ya.
Ya di Depok ini mudah-mudahan pemimpinnya bagus ya, pemimpin yang baru gitu kan, bisa diingatkan, ngerti tentang masyarakat, agama terutama. Karena kalau orang sudah uh, ya sebenarnya bukan pemimpin harus jadi ustadz, enggak juga, tapi ketika dia tahu mana baik mana buruk, insya Allah ya itu. Ya itu ya, jadi pada masa itu semua manusia menantikan keputusan hakim semesta alam. Hakim yang maha adil, mengadili dan memutuskan segala aktivitas manusia yang telah diperbuatnya di dalam dunia. Dan bagaimana pula keadaan manusia di hadapan Allah yang pada masa satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ada yang mengatakan satu hari sama dengan 1.000 ya tahun di dunia gitu. Kemudian yang keenam, tadi yang pertama perhitungnya ya. Yang keenam sirot, jembatan. Ya, jembatan yang kita sebut dengan jembatan Sirotol Mustaqim. Nah, di sini Rasulullah bersabda, lalu jembatan itu dibentangkan di atas jahanam. Jahanam apa? Neraka. Lalu jembatan itu dibentangkan di atas jahanam, maka aku dan umatkulah yang mula-mula melaluinya. Jadi umat Rasulullah yang Nabi Muhammad ya, yang melewati itu pertama-tama. Bayangin Bu, kita lewat jembatan bawahnya neraka. Ya Allah, gitu kan? Bawahnya neraka karena memang posisi neraka kan di bawah. Jembatan kan menghubungkan, ya. Jadi orang yang sudah diadili posisi sebelah sini, dia akan masuk ke surga, ya kan? Dia akan surganya sebelah sana Bu. Nah lewat jembatan tadi. Ya, tergantung amal perbuatan. Kalau memang baik, banyak syafaat, banyak bantuan, banyak amal ibadah, dia bisa melewati jembatan itu dengan berhasil, dengan baik. Tapi kalau tidak ya nyemplung dulu. Nauzubillah min dzalik. Jadi betapa ketakutan yang luar biasa. Orang-orang soleh beriman pun bukan gini, wah bangga saya pasti bisa melewati, belum tentu juga gitu. Wah saya pasti bisa melewati, dengan bangganya mungkin dia senang, enggak. Bangga itu kalau udah sampai melewati di situ dia baru boleh punya kebanggaan. Tapi kalau boleh melewati nggak boleh ada rasa sombong. Yang jelas rasa ketakutan yang luar biasa. Ya, melewati jembatan Sirotol Mustaqim gitu. Dan saya nggak tahu berapa lama panjangnya. Bisa aja mungkin yang udah di ujung dikit lagi gitu ya. Ya Allah. Iya. Kan kita suka lihat tuh ada kalau ada permainan Bu ya. Permainan apa yang orang Cina tuh? Apa ya? Benteng Takashi Bu ya. Pernah Bu lihat benteng Takashi, padahal udah dikit lagi Bu. Ada goyang dikit jatuh nyemplung gitu. Ya, dia jalan dulu dengan keseimbangan. Saya nggak tahu, katanya titian rambut dibelah 7, saya nggak kebayang deh rambutnya siapa yang bisa dibelah 7 gitu kan. Terus bisa melewati jembatan tersebut. Tuh, tipis banget. Ya, dan pasti sakit ya kalau namanya rambut kan gitu. Ya udah kita nggak usah bayangin, yang penting ya ngebayanginnya gini Bu, ya Allah, ya mudah-mudahan berharap tuh setiap orang yang mau lihat pas berharap ya Allah bisa. Nah kalau orang kafir mah udah putus asa aja Bu, mereka udah putus asa, bukan nggak usah lewat jembatan langsung dijorok-jorokin aja udah. Iya, karena yang melewati jembatan, tujuan jembatan apa? Untuk ke surga. Nah yang ini emang udah nggak usah ngelewatin itu, udah dijorok-jorokin udah. Gitu. Nggak ada dia tiket untuk melewati jembatan Sirotol Mustaqim gitu. Walau misaf ya, itu kalau gambaran. Karena gambaran kita yang mau ke surga, yang jembatan jalan untuk ke surga gitu. Kalaupun memang orang kafir itu lewat jembatan Sirotol mungkin baru melangkah udah jatuh kali gitu. Ya, kepleset ya gitu. Atau sudah ditarik oleh malaikat gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita bebas bisa melewatinya dengan baik ya Bu ya, tanpa harus mampir-mampir gitu. Nah, saya sudah pernah katakan Bu ya, ada amal baik, ada amal buruk Bu. Kan posisinya bisa 50-50 Bu ya.
Nah kalau kebaikan kita 51, kemudian itu kalau persentase 100 ya, kebaikan 51, kemudian apa? Keburukannya 49. Insya Allah kita bisa melewatinya, Bu. Kita masuk surga. Tapi kalau sebaliknya nih, kebaikan kita cuma 49, keburukannya 51, ya itu harus selesaikan dulu tuh yang sedikit. Iya, gitu. Jadi banyak berbuat kebaikan, ya tadi kita nggak tahu kebaikan yang mana yang diterima Allah, dan itu akan memperberat timbangan kebaikan kita. Makanya kan ada mizan, ya, ada timbangan. Ya, itu ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya, kita yakin ada surga dan neraka. Inilah yang terakhir yang wajib diimani sehubungan dengan hari akhir, yang merupakan tujuan akhir dari perjalanan panjang semenjak kehidupan dunia. Bayangin Bu, panjang banget kehidupan kita gitu. Dari kita bayi, ya, balita, kemudian remaja, sampai dewasa, sampai menikah, ya, sampai mungkin ada yang sudah menikahkan anaknya, ada yang sudah punya cucu, itu kan. Itu panjang Bu, kalau diceritain nggak bisa berapa buku tuh, ya. Ya kalau sejaman yang kita nih ya, kita ngalamin 3 dari zaman dulu orang masak pakai kayu bakar, terus kompor minyak tanah, sekarang gas ya, kita ngalami Bu ya, ya nggak Bu? Kalau anak sekarang kan nggak tahu tuh, kalau ditanya kamu tahu nggak kompor minyak tanah, nggak tahu. Anak SMP deh, anak SD nggak tahu deh kompor minyak tanah apaan, minyak tanah juga dia nggak tahu, gitu kan? Nah artinya perjalanan kita ini yang udah ini dari zaman dulu mungkin lagi belum modern Bu ya, dulu kan belum modern Bu ya, setrikaan yang pakai apa Bu? Pakai arang ditipasin, terus setrikaannya berat banget Bu ya. Oh kalau tapi licinnya masya Allah luar biasa Bu ya, itu ngalamin ya setrikaan ayam Bu ya, itu. Iya, terus kompornya juga kompor minyak tanah, kemudian lampu juga. Kalau ditanya anak sekarang lampu petromak untuk apaan gitu, ya nggak tahu, dia nggak kebayang gitu. Apa kita kan ya bersyukurlah kita bisa mengalami itu, dan kita ketika misalnya HP juga kita juga tahu sekarang. Kalau anak kan taunya HP gitu kayaknya, kita juga tahu juga kita bisa. Jadi kita sebenarnya generasi yang beruntung ya Bu ya, tahu banyak hal. Ya, kalau mereka kan generasi yang sekarang nggak tahu banyak hal gitu ya, yang dulu gitu. Nah perjalanan seseorang manusia dari lahir sampai nanti dia wafat, panjang banget perjalanannya, sampai nanti dalam kubur, sampai nanti dibangkitkan, sampai nanti di padang mahsyar, sampai nanti apa Bu, sampai nanti menunggu panggilan, sampai nanti baris. Orang yang lewat jembatan Shirathul Mustaqim berarti kan dia udah beres timbangannya nih, ya kan? Udah beres nih hisap-hisapnya nih, ya apalagi udah beres nih, maksudnya gugatan-gugatannya ya. Ini menggugat ini udah tinggal lewat jembatan, gitu. Ya, itu perjalanannya panjang banget. Sayang Bu, kalau hidup manusia yang panjang itu nanti ujung-ujungnya ke neraka, kekal abadi, nauzubillah min dzalik. Kekal abadi di neraka. Kalau kita berharap kekal abadi di surga. Ya. Jadi Islam itu Bu, ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tiket kita dapat keselamatan dunia dan akhirat. Minimal dijanjikan orang yang berislam itu pasti dia akan masuk ke surga, walaupun tidak menjamin dia masuk neraka atau enggak. Tapi kalau ke surga sih pasti insya Allah. Kenapa? Karena syahadatnya tadi. Makanya orang-orang yang mu'alaf itu besar banget ganjarannya. Tadinya dia bertuhan yang lain, kemudian dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Apalagi kita harusnya gitu, yang sejak dari kecil diajari tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasul, harusnya tuh lebih bagus. Tapi kan nggak semuanya. Beda nih namanya hidayah, namanya kemauan kan beda-beda Bu ya.
namanya semangat beribadah juga beda-beda. Kalau kata anak saya gini, Umi kan udah ngerasain semua gitu. Artinya masa muda udah, ini udah. Jadi kalau kata anak muda tuh kita kan belum gitu ya. Ya justru kita tua kan kita ngasih tahu ya. Ini benar nak, ini. Tapi kadang-kadang anak muda gitu. Di pikiran dia wajar lah kalau kita ingat Allah gitu ya. Saya balikin lagi, enggak juga sih. Dulu kita masih muda juga udah ingat Allah gitu. Akan beda-beda ya. Orang mengenal Allah itu ada yang maaf nih ketika udah usia sepuh, ada yang masih muda ya, SMP, SMA mungkin dikenalkan dengan lewat pengajian ya, tahu oh kerudung itu wajib misalnya gitu. Ada di surat berapa? Ada yang tahu Bu surat berapa? Al-Ahzab ayat 5, 9. Terus Anisa juga ada ya. Anissa atau Anur Bu? Ya coba kita lihat, buka lagi coba Al-Ahzab dulu, Al-Ahzab ya, surat 33. Yang itu kayaknya Anur deh. Surat ayatnya 59 ya. Coba deh. Oh, kalau An-Nur ayat 31, kalau Al-Ahzab ayat 59. Surat ini perintah untuk berhijab ya, memakai kerudung untuk perempuan. Ya boleh dibaca? Ya, yang mana? Yang 33? Al-Ahzab, ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Ya. Ya nabi, katakanlah ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan pada anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, wa nisa'il mu'minina, dan kepada orang-orang yang beriman, perempuan yang beriman ya, yudnina alaihina min jalabibihinna, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya ya, ke seluruh tubuh ditutup. Zalika adna ayu rafna afala yu'zaina wala wa kanallahu ghafurur rahima. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Bu, ini identitas seorang muslimah. Orang gak akan tanya lagi kamu agamanya apa gitu. Misalnya kita lihat teman kita atau tamu kita gitu, dia pakai kerudung ya, itu identitas supaya kita dikenali ya. Kalau zaman Rasulullah itu dikenali supaya tidak diganggu. Oh dia orang muslim, ketahuan nih. Oh dia wanita-wanita muslimah gitu. Tapi kalau maaf Bu, ada 2 orang nggak pakai kerudung Bu,
Kita lagi mikir dia Islam apa enggak ya. Kalau kita ngomong, takutnya gitu, takutnya ternyata dia bukan Islam gitu. Kecuali mungkin dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, atau dia baca, iya, kita baru lihat iya dia di Islam gitu. Tapi kalau dari pakaian begini sudah ketahuan Bu, kita adalah seorang muslimah gitu. Seorang perempuan muslim, seorang perempuan Islam yang diperintahkan untuk menutup aurat supaya apa? Supaya dikenal dan tidak diganggu. Yang demikian itu katanya. Nah, kata Allah yang memang itu lebih baik ya. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi waktu ayat ini turun, itu banyak perempuan-perempuan muslim itu yang nggak punya kerudung pakai hordeng, pakai spray buat nutupin. Ketika perintah ini turun, nggak semua dibikin modis kayak sekarang Bu ya, Masya Allah. Sekarang tuh mau cari kerudung model apa juga ada. Mau tinggal pakai, mau belet-belet, mau begini-gini, mau yang cekek-cekek leher, ya kan? Ya artinya saya tidak menyalahkan, ya segitulah keimanannya dia, gitulah. Misalnya cekek-cekek leher ya kan, kadang-kadang, yang penting kan nutup, ya sudahlah. Ya kita kan tidak boleh menghakimi ya. Lama-lama ketika dia paham tentang Islam, dia akan berubah dengan sendirinya. Jadi kalau ada orang, kecuali kalau orang telanjang Bu ya, saya suka pesta-pesta itu kayak pakai baju tidur ya, sebingung. Iya Bu ya, pesta itu pakai baju begini, kan ke pesta, bukan di kamar, ya kan? Nah itu yang boleh diprotes tuh kalau misalnya kayak gitu di hadapan banyak orang. Ya artinya dia bukan nggak punya baju Bu, duitnya banyak Bu, ya. Dan juga bukan orang yang tidak berakal. Maksudnya apa? Bukan orang gila. Kalau orang gila kan wajar Bu. Orang gila pakai baju gitu. Ya tapi kalau ada orang yang ke pesta pakai baju itu, istighfar aja kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya gimana ya? Kita mau kasih tahu ntar dia marah, gitu kan? Nggak kita kasih tahu di depan mata kita. Kita kan sama perempuan juga malu Bu ya. Soalnya itu kita yang dilihat sama orang, kan bentuknya sama Bu ya, gitu. Ya kadang-kadang gitu suka bingung. Ya mungkin dia merasa artis atau orang ternama gitu harus. Ya mudah-mudahan dia dapat hidayah lah. Dia akan merasa bahwa itu sebuah kesalahan. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah pakai kerudung tapi belum sempurna, ya sudah kita hargai dia, kita hormati dia. Nggak boleh kita caci. Kerudung begitu banget ngepras, ya udah. Bagus ya. Nanti lama-lama sesuai dengan pengetahuan dia tentang agama itu akan diperbaiki sendiri-sendiri dengan sendirinya. Dia akan, kok gak enak ya, kok kecilan sih, kok kelihatan ya, gitu. Itu biasanya akan begitu, akan ada risih dengan sendirinya. Gitu. Ya Bu ya. Nah satu lagi surat An-Nur ayat 31. Ya, surat 24 ayat 31. Satu surat 24. Dan katakanlah wa qulil mu'minati
Panjang, panjang. Ya, langsung saya bahas artinya aja ya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Jadi perempuan yang beriman kepada Allah ya, perempuan yang yakin, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Menjaga pandangannya maksudnya gitu Bu, nggak boleh jelalatan ya, melihat yang bukan haknya. Maaf nih, mungkin
Kalau sekarang kita udah nggak masanya ya. Itu mungkin waktu dulu muda ya, melihat anak laki-laki, wah ganteng, wah ini. Walaupun mungkin wajar ya, tapi di sini sudah dikatakan hendaklah menjaga pandangannya, ya, dan memelihara kemaluannya. Jadi harus memelihara kemaluannya, tidak boleh diberikan kecuali kepada yang hak, yang sudah sah, gitu ya. Dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa nampak darinya. Coba tadi saya bilang ke pesta pakai baju, pakai bra doang, gimana? Sudah melanggar. Tuh. Itu kan sebenarnya harus ditutupin ya, nggak ditampak-tampakkan. Gitu. Ya. Kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, harus tutup ke dada. Ya, kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan ya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada. Jadi gini, kalau kita aurat perempuan itu sudah diinformasikan oleh Rasulullah, semua kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu yang boleh dilihat. Kalaupun yang pakai purdah ini itu bukan sunnah sih, dibolehkan saja. Yang menggunakan juga nggak menjadi berpahala, nggak juga. Kalau dia menggunakannya untuk menutup fitnah, misalnya dia cantik banget, atau dia maaf nih, ada sesuatu di wajahnya yang kalau dilihat orang akan timbul fitnah, orang akan menghina dia, ya nggak apa-apa gitu. Itu justru memelihara dia supaya dia merasa nyaman, nggak minder, nggak rendah diri. Atau misalnya dia terlalu cantik, ya cantik, kemudian kalau dia buka laki-laki kan belalak semua, boleh. Jadi kalau orang pakai purdah itu tidak terus dia menjadi berpahala yang nggak jadi dosa, enggak. Dia mah sunah-sunah, boleh-boleh aja gitu ya. Kecuali istri Rasulullah Bu ya, nggak boleh emang dilihat lagi sama laki-laki lain gitu. Nggak boleh menikahi istri Rasulullah gitu. Walaupun Rasul sudah meninggal misalnya atau sudah dicerai, nggak boleh nikahi lagi. Nah kemudian itu, jadi perempuan tuh menurut hadis muka dan telapak tangan. Nah kecuali yang biasa nampak darinya boleh dilihat oleh siapa? Suami. Ya, suami kita boleh lihat kita, maaf, bahkan tanpa busana pun boleh kalau suami Bu. Ya. Tapi kalau anak-anak jangan Bu ya. Atau orang tua atau mertua juga nggak boleh. Dia kan mertua boleh gitu, di hadapan mertua kita pakai jokensi gitu Bu. Atau di depan menantu kita. Nah, yang udah punya menantu juga hati-hati. Menantunya laki-laki. Ya, dia kan anak kita, nggak boleh. Bukan banyak kisah menantu dengan mertua. Ya kan? Nah, pernah ada kisah gitu kan Bu? Karena setan itu bisa masuk dari mana aja. Makanya Islam tuh menjaga. Ya. Jadi kita boleh menampakkan aurat kita, maksudnya yang biasa dilihat itu kepada suami. Di sini dikatakan. Kemudian kepada ayah kita boleh. Tapi kalau kita sudah menikah juga kan agak jengah juga ya kalau orang tua datang gitu. Kita pakai baju yang rapi kalau bapak kita datang gitu kan ya. Kemudian ayah suami itu mertua Bu. Ya. Jadi saya bilang kalau mertua juga kita harus jaga adab, pakaian yang baik gitu. Jangan dia kan boleh lihat aurat kita. Mungkin kalau sebatas gerah buka kerudung ya nggak jadi masalah ya. Pakaian masih rapi gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai pakai baju yang biasa suami lihat ya jangan gitu. Ya. Kemudian siapa lagi Bu? Ayah, kemudian mertua atau putra-putra mereka. Ya anak-anak kita. Nah anak-anak kita yang laki juga nggak boleh Bu ngelihat kita pakai baju, maafnya. Cuman pakai daleman aja gitu. Ya artinya sebisa mungkin di hadapan anak laki-laki pakai baju yang mata dia tuh jadi nggak rusak gitu. Ya untuk menjaga pandangan. Misalnya dari kamar mandi cepat-cepat kita nggak boleh kita berlama-lama sambil ngobrol sambil ini, jangan. Ya walaupun dia anak kita Bu, anak kita. Jadi kita tetap harus jaga pandangan dia. Kita menjaga pandangan dia, bukan dia nggak mungkin ngapa-ngapain ke kita. Itu kan kata kita.
Ya, setan kita mana tahu. Mungkin nggak kepada kita, tapi begitu ngeliat ibunya begitu, dia kepada orang lain akhirnya, gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus menjaga pandangan anak-anak kita supaya tidak melihat hal-hal yang dilarang. Gitu. Kemudian kepada anak-anak kita, kemudian kepada putra suami mereka. Misalnya gini, dia menikah sudah banyak anak nih, anak tiri jatuhnya. Kalau anak tiri dalam pengasuhan sudah menikah itu jatuhnya jadi mahram. Kalau misalnya menikah nih suami istri bawa anak, ya anaknya mahram, kita nggak boleh menikah dengan anak tiri kita walaupun sudah berpisah gitu, ya. Kemudian saudara laki-laki kita Bu, adik kita, kakak kita boleh kalau kita mau buka kerudung di hadapan dia gitu. Atau mau pakai daster doang gitu, boleh kalau saudara laki-laki ya. Nah, kemudian putra saudara laki-laki berarti apa? Keponakan. Nah, keponakan laki-laki kita. Ya. Atau putra-putra saudara perempuan, keponakan dari saudara perempuan kita. Ya. Atau perempuan atau para sesama perempuan. Artinya kalau sama-sama perempuan itu boleh. Tapi yang Islam, Bu. Nah, yang tidak Islam tidak boleh. Jadi kalau sama-sama perempuan Islam, ibu boleh buka kerudung, buka ini. Tapi kalau dia bukan Islam, ibu tetap harus berpakaian rapi. Ini yang mengatakan Quran. Sesama perempuan ya, dalam kurung Islam. Dan atau para perempuan sesama Islam. Atau hamba sahaya. Jadi sama Islam ya, kalau buat non muslim berarti mereka nggak boleh, walaupun sama-sama perempuan, nggak boleh melihat aurat kita. Gitu. Atau kepada hamba sahaya. Maksudnya budak Bu, bukan pembantu Bu ya. Budak itu zaman dulu Bu. Kalau sekarang, kalau pembantu, misalnya ada pembantu laki-laki di rumah nih, ada yang ngebantu kerja, ibu tetap harus menggunakan kerudung. Itu kan pembantu saya, nggak boleh. Atau itu kan sopir saya, ya, tetap ibu harus menggunakan berpakaian kerudung. Artinya perintah, ya. Kemudian laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan, ya ini boleh. Kalau laki-laki udah tua banget tapi jarang sih kakek-kakek yang itu Bu ya. Makin kakek-kakek makin ya kan, makin genit kadang-kadang kakek-kakek ya. Istrinya udah nggak ada malah genit ya, kita takut tuh. Serem jadinya. Ya berarti yang begitu itu nggak boleh Bu. Kecuali kalau memang udah sakit, dia udah ini ya mungkin ya. Bolehlah kalau misalnya dia minta tolong kita bantu kalau memang udah ini. Tapi kalau kakek-kakek yang genit jangan lah Bu ya, gitu nggak boleh. Ya, artinya dia masih mempunyai keinginan ya. Kalau yang gitu terhadap wanita. Jadi kalau kakek-kakek genit itu masih punya keinginan terhadap perempuan, itu nggak boleh. Ya. Atau anak-anak yang belum mengerti, anak-anak kecil, ya itu boleh kita buka kerudung kita, ya. Nah, janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang, maksudnya nggak boleh tuh perempuan berjingkrak-jingkrakan sampai ke sigap gitu ya, nggak boleh ya. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi ini gambaran hal yang dilarang. Nah kalau yang laki-lakinya Bu, itu cuma ayat 30 doang di atasnya ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Jadi kalau laki-laki cuman ini Bu, nggak ada yang disuruh dia menutup, nggak, cuma satu menjaga, cuman tadi ya sedikit ya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Berarti nggak boleh berzina, nggak boleh ini. Tapi yang bawah-bawahnya, yang seperti yang perempuan tuh nggak ada larangan. Ya, nah itulah perempuan. Bukan berarti perempuan dibatasi nggak boleh. Enggak, justru Allah ingin memuliakan perempuan, gitu. Ya, harus dijaga.
ya. Ya itu. Ya, ini jadi mengulang kembali ayat-ayat tentang perintah untuk menggunakan kerudung atau berhijab. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 ya. Nah, kemudian karena tadi kita belum baca Quran Bu ya, kita akan masuk ke surga, tentang gambaran surga ya. Dan di sini ini setiap surga ada ayat-ayatnya. Jadi kita dari 11 itu aja ya. Jadi ada beberapa ayat tentang surga, tapi nanti dari yang sebelah sana gitu ya. Boleh tulis Bu, gambaran surga ya menurut Al-Quran dan hadis. Gambaran surga menurut Al-Quran dan hadis. Satu, surga adalah tempat yang mewah. Wes, tahu gambaran mewah Bu? Wah pokoknya mewah deh. Kalau kita datang ke rumah orang, wah pokoknya rumahnya mewah deh. Semuanya barangnya lux. Kita kan gambaran gitu ya. Nah surga juga begitu Bu. Ya buka suratnya surat Fatir ya Bu ya. Surat 30. Fatir tuh sebelum Yasin ya. 35 ya. Ayatnya ayat 33. Dari 11 itu ya Ibu, yang kanan ya. Jadi kita baca Qur'annya tentang surga aja dulu. Surat 35 ayat 33. Ya, ayat 33. Saya minum ya Bu ya. Ini buat saya. Nah, ya. Udah ketemu Bu? Ya silakan baca. Ya. Sudah Bu ya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Ya, di sini dikatakan dan mereka mendapati surga Aden. Surga Aden Ibu ya. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan. Nah, orang yang masuk ke dalam surga Aden itu surga yang mewah, diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Wah ini perempuan banget nih. Ya begitu ngeliat emas, wah udah. Nanti kita akan norak nanti di surga Bu ya. Semuanya boleh, emas boleh kita pakai Bu, insya Allah Bu ya. Nah gitu, emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Jadi kita akan diberi gelang emas ya, perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaiannya dari sutra. Jadi mewah banget nanti surganya gitu. Yaitu gambaran surga. Jadi ya Allah mudah-mudahan kita masuk ke surga Aden gitu. Ya amin gitu. Ya gambaran seperti itu. Nah jadi kalau kita jangan kita ke surga dulu yang senang dulu Bu ya. Jadi penghuni surga Aden mereka masuk ke dalamnya, mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Kemudian hadis Rasulullah ya di sini mengatakan surga memiliki pintu yang terbuat dari emas dan jalan menuju surga terbuat dari emas, dan setiap pintu surga memiliki nama sendiri. Jadi pintu surga itu juga terbuat dari emas.
Tapi makanannya enggak Bu ya. Piringnya iya. Kan kita pernah tuh cerita, karena dia pengen kaya, pokoknya dia pengen setiap yang dia sentuh adalah emas. Begitu dia mau minum, nggak bisa minum karena jadi emas. Baru dia sadar bahwa emas bukan segala-galanya gitu. Ya. Nah, jadi nanti pintu yang ada di surga menurut hadis terbuat dari emas, dan jalanan menuju ke surga juga terbuat dari emas gitu. Ya. Jadi sekarang di dunia kalau nggak punya emas jangan sedih Bu. Di surga banyak berkilo-kilo tuh ya pintunya. Jadi kita punya harapan, nggak sedih di dunia nggak punya emas. Walaupun sekarang 2 juta Bu katanya ya per gram ya, biarin saja gitu. Ya gitu. Kemudian yang kedua ya, surga adalah tempat yang sangat luas. Jadi surga itu gambarannya bukan rumah kecil sempit Bu. Surga itu luas. Ya seluas. Nah, ini ada ayatnya di sini Bu. Surat Ali Imran ayat 133. Sebelahnya Bu. Surat Ali Imran ayat 133. Ya. Itu gambaran surga. Wah, Masya Allah. (133) Ini sudah sering kita baca ini. Ya dibaca langsung. Wasari'u. Ya. Ta'awudz dulu, a'udzubillah. Ini kan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, artinya Bu? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangin surga yang kita punya nanti luasnya seluas langit dan bumi. Mau guling-guling, mau lari, mau apa ya, itu surga. Jangan dibayangkan akhirat kayak apa ya kalau memang dunia ini kecil Bu. Dunia ini seperti sebuah cincin yang terlempar di padang pasir. Jadi kan kecil ya. Nah akhirat itu padang pasirnya Bu. Jadi kalau setiap orang bisa dapat berapa surga gitu. Ya. Kan kalau kita lihat padang pasir bisa berapa ribuan cincin di padang pasir. Gitu kan? Kalau logika ini, jadi kalau enggak mungkin lah surganya seluas langit dan bumi. Ntar ada berapa juta masuk atau berapa miliar orang ke surga, seperti apa agama? Ya udah nggak usah dipikirin. Itu mah kehendak Allah gitu. Cuman kata Allah nanti orang yang beriman akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya apa? Cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat banyak istighfar. Ya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Gitu. Jadi banyak beristighfar gitu. Ya, itu yang kedua ya. Jadi surga itu luas ya. Kemudian yang berikutnya, surga dipenuhi oleh bidadari. Jadi ada bidadari yang akan melayani Bu. Ya, melayani kita. Surat Waqiah nih kita coba ya. Waqiah hafal Bu? Hafal ya. Hafal Bu ya. Idza waqa'atil waqiah, habis sampai apa? Suratnya surat 56 ayat 34 sampai 37. Ya, berikutnya baca Bu.
34 sampai 37. Surat 56. 56. Atau 35 aja, Bu. 35 ya. 3 sini 34, 35, 36, 37 deh. 35, 36, 37. Lima berarti inna angsya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaro uruban atroba ya. Ya ashabil yamin ya, Ibu hafal Bu ya. Dan kami dibaca Bu, boleh? Ketemu nggak? Baru cari-cari ya. Sudah cukup. Artinya kami menciptakan ya, artinya bidadari itu diciptakan tanpa melalui kelahiran. Jadi nggak ada tuh misalnya dia anaknya bidadari, enggak. Bidadari langsung Allah ciptakan pada saat itu juga. Ya, jadi di surga itu ada bidadari yang melayani. Kalau nanti ada informasi bahwa si bidadari itu nanti seorang suami punya dapat berapa bidadari gitu ya. Orang wanita muslimah Bu, wanita soleh itu kedudukannya lebih tinggi daripada bidadari. Karena kenapa? Untuk mencapai surga nggak main-main Bu. Sedangkan bidadari nggak ada ininya dia. Maksudnya dia nggak ada usaha, emang diciptakan langsung ya kan. Jadi wanita cantik misalnya gitu kan, itu bonus gitu kan. Ya, dan nggak jauh juga Bu, misalnya cemburu nih, oh suami saya kok sama bidadari, nggak ada rasa gitu lagi Bu, nggak ada rasa iri nanti dicemburu di surga. Suami saya ke situ bidadari, enggak. Ibu udah pokoknya di sana semuanya hatinya sudah bersih, tinggal menikmati kesenangan-kesenangan saja. Ya, jadi jangan dipikirin nih, saya mau cemburu sama bidadari, nggak boleh suami saya, nggak bisa. Udah, itu mah yang bonus untuk laki-laki yang soleh. Gitu. Kita mah enggak, kita perempuan mah emas-emas aja ya, sama semuanya. Ada kemewahan, udah perempuan udah cukup deh. Gitu. Iya. Ya nanti kalau mereka yang belum ada pasangannya Allah beri pasangan. Ya mungkin bentuknya artinya gini, pasangan buat wanita soleha yang belum. Kan kalau misalnya kita berharap nih, kan ada wanita ini suami istri, mungkin istrinya ke surga, suaminya enggak, ya kan? Berarti di sini butuh pasangan dong, dikasih pasangan sama Allah. Kecuali dia sama-sama masuk ke surga, gitu. Ya udah gampang, nanti minta aja sama Allah lah. Iya. Ya itu menggampang tanya Allah, saya pengen berharap nih suami saya begini-gini. Ya udah mungkin langsung dirubah suami ibu sesuai dengan kemauan ibu. Pengennya yang ganteng ya Allah, yang seperti ini, yang badannya kekar, yang ini ya. Di dunia kan nggak bisa tuh, nggak bisa simsalabim. Di sana baru kepikiran udah lah, kok suami saya berubah gitu misalnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, surga itu mirip gambarannya dengan taman Bu. Taman kita tahu, taman ada bunga, ada air mancur, ada mengalir air gitu kan. Ya suratnya surat Az-Zukhruf Bu. Az-Zukhruf itu 40 berapa ya?
Bu. Surat Az-Zukhruf 43 Bu. Ayat 71. Surat 43 ayat 71. Coba ya, tadi bentar. Kayaknya bukan ya. Ini seperti ini ya. Coba baca dulu nih Bu, baca dulu tentang Az-Zukhruf ayat 71 ya. Terus saya cari yang Syaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Yutafu alaihim bisihatin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihim anfusu wa taladdu a'yun wa antum fiha khalidun. coba dibaca dulu Bu. Artinya, kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Berarti emas ya tadi ya. Maaf, suratnya itu kan tadi boleh Az-Zukhruf tuh masuk ke yang itu ya, yang megah, yang mewah ya. Ini sekarang surat Muhammad ayat 15 Bu. Surat Muhammad tuh surat 47 ya. Betul nggak? Betul ya. Surat 47 ayat 15. Ya, boleh dibaca Bu. Tadi yang belum baca siapa? Tadi Az-Zukhruf masukin ke itu aja Bu, tadi yang mewah ya, yang surga mewah itu bisa Az-Zukhruf itu. Ya, yang perhiasan tadi. Surat Muhammad ayat 15. Itu ya tadi setelah ini gitu. Tadi yang udah baca siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin la yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril lazzatil lisharibin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim wa kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Perumpamaan tentang surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai kamar anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Ya, Allah jalik ya. Yang khusus potong-potong gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul jannatil lati
Uidal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamrin lazatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kulli samarati wa magfiratin min rabbihim kaman huwa khalidun finari wasuku ma'an hamimang wa qata'a am'a'ahum ya. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan ini juga ya. Ini nanti gambaran bahwa di surga ada beberapa sungai, Bu. Ya. Masya Allah ya. Perumpamaan taman-taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Payau itu kan anyep ya. Payau itu kan percampuran antara asin dengan tawar ya. Iya kan kita tahu tuh air payau ya Bu ya. Yang kalau saya belajar di SD itu payau itu percampuran antara air laut dengan air tawar gitu. Jadi sungainya tidak payau berarti ada rasa Bu ya. Dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Jadi di surga nanti ada sungai yang isinya airnya air susu Bu. Insya Allah ya, air susu. Dan sungai-sungai khamar. Khamar yang kalau di dunia ini memabukkan, di sana tidak memabukkan, bahkan bentuknya sungai. Boleh Ibu buat mandi, buat diminum, buat apa, boleh berendam. Berendam air khamar Bu, Masya Allah. Di dunia minum sedikit aja gak boleh Bu ya. Di sana Ibu boleh berendam, boleh mandi, boleh ini. Masya Allah. Ya. Yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya Bu. Nah. Jadi kalau ya khamar itu lezat ada rasanya nanti di sana di surga gitu. Dan sungai-sungai madu yang murni. Jadi ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai madu. Ya, ada 3 sungai Bu melewat itu. Ya. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Tuh, jadi di surga gambarannya sungainya itu tidak anyep rasanya, tidak payau, berasa mau mungkin kalau kata bidadari mau susu, mau khamar, ya, mau madu silahkan. Ya, jam-jam, kalau misal ada juga kali kalau kita mau mah. Iyalah, minta apa? Jadi Ibu kan di sini dikatakan di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan. Ya, dan ampunan dari Tuhan mereka. Nah, kemudian perbandingannya, samakah ya mereka dengan orang-orang yang di dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih? Nauzubillah, dan ketika diminum ususnya terpotong-potong. Tuh. Air mendidih Bu. Itu ya kita kena air mendidihnya melepuh langsung ya. Itu diminum Bu. Kenapa diminum Bu? Karena mereka haus. Kita deket, kok mereka haus? Iyalah deket api, diitun api. Kita deket api aja panas, lagi masak tungku, bolak-balik minum, lagi masak bolak-balik minum gitu kan. Nah mereka minum air mendidih. Ya, nauzubillah min dzalik ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di kita gitu. Lagi satu lagi Bu, surat Ar-Rod ya, surat ke-13. Ar-Rod dulu ya, Ar-Rod. Ayat 35 Bu. Itu juga gambaran surga. Kalau ini kan sekilas ya tadi, kalau yang ini sekilas, yang tadi yang Muhammad jelas. Surat 13 ayat 35. Surat 13 ayat 35. Ya Bu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannatil lati u'idal muttaqin tajri min tahtihal anhar ukuluha
الكافرين النار. Ya, ada artinya Bu. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. Ya. Jadi ketika disajikan hal yang indah, tapi ada kontradiksi nih. Ada yang dapat indah, ada yang tidak indah gitu. Ya. Jadi perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman. Kalau di kitab lain Bu, nggak ada gambaran surga. Jadi gambaran surga ini cuman ada di kitab Al-Quran. Kalau di kitab itu nggak ada. Ya, jadi gambaran surga ya kepada orang yang bertakwa seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ibu kalau ngeliat sungai, kayak di surga, ya kan? Enak deh, airnya bagus nih, jernih banget, udah rasanya, wah pokoknya pemandangannya sebelah sana sawah, ada gunung, ada wah enak banget itu, ya. Bisa, apalagi sungainya jernih gitu ya, bukan kumuh, bukan sungai yang banyak kotorannya gitu Ibu ya. Nah itu kita akan bilang, kayak di surga, itu otomatis Bu. Itu gambaran memang seperti itu. Nanti di surga itu ada sungai-sungai, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Artinya apa? Dekat sungai-sungai itu ada pohon-pohon buah banyak banget dan sejuk. Itulah tempat kesudahan bagi orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. Ya, jadi neraka itu kontradiksi banget dengan surga, berbeda jauh banget, ya, gitu. Kalau yang bilang, saya di emperan surga juga nggak apa-apa Bu, gitu. Jangan kalau minta surga Firdaus. Paling nggak kalau kita nggak dapat Firdaus bawahnya, jangan minta ya Allah saya mau di emperan, jangan Bu. Kalau di emperan nggak dapat keluar, gitu, ya. Diusir dari surga ya, nauzubillah min dzalik ya. Jangan Bu ya, gitu. Diusir dari surga, berantem jadi usir ya, nggak ada Bu, dan saya nggak ada berantem. Ya. Mungkin di surat Waqiah juga banyak gambaran tentang surga Bu ya, seperti apa itu. Kita lihat surat Waqiah ya, surat 56 Bu ya. Jadi kalau surat Waqiah itu kan terbagi ada 3 golongan Bu ya. Dan kamu menjadi 3 golongan ya, surat 56 ayat 7-nya Bu ya. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, kemudian golongan yang awal, golongan kiri, dan golongan yang awal ya. Yaitu golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan, golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri, dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Jadi ada 3 golongan Bu. Ada orang-orang yang paling dahulu beriman, ya. Dulu zaman dulu nih, misalnya sebelum orang semarak kerudung pakai di Indonesia, itu mungkin termasuk orang-orang yang mensiarkan pertama-tama kerudung di Indonesia. Kalau dulu nggak boleh pakai kerudung Bu, dianggap apa? Ninja, aliran sesat, ya kan Bu ya? Wah kalau pakai kerudung, Islam apaan tuh? Kayak orang Arab pakai kerudung gitu. Justru mereka adalah orang-orang awal yang mungkin ya, atau mungkin gini, para rasul zaman-zaman dulu Bu ya. Saya nggak mengatakan gitu, karena kalau yang awal ini jumlahnya sedikit, ya. Yang awal orang yang beriman pertama kali itu jumlahnya memang sedikit gitu. Nah, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Jadi orang yang beriman, yang paling dahulu beriman, mereka masuk ke dalam surga, ya. Mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang terdahulu,
dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Jadi kalau orang-orang yang awalan beriman atau berimannya bagus, itu udah diambil dari orang-orang yang masa dulu, Bu. Mungkin zaman yang bersama dengan Rasulullah gitu ya. Sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Karena memang gak mudah untuk menjadi orang yang pertama-tama beriman. Siksaannya berat banget gitu. Dan segolongan kecil, ada sisa-sisanya belakangan, cuma dikit. Nah beda kalau golongan kanan, dulu banyak, sekarang juga banyak. Mudah-mudahan kita masuk golongan kanan. Ya kan, kalau golongan yang awal kan ya Allah susah banget itu gitu. Tapi kalau golongan kanan, ya mudah-mudahan karena Allah janjikan. Ya. Nah, di sini mereka lihat surganya dulu ya. Untuk yang golongan awal itu mereka di atas dipan-dipan yang bertatahkan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Jadi 15 ayat 15 dan 16-nya orang-orang yang golongan awal itu mereka akan berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan. Jadi dipan, tahu dipan, Bu? Yang buat selonjoran, buat kita rebah-rebahan, itu terbuat dari emas dan permata. Mereka berhadapan, mereka bersandar sambil berhadapan, sambil ngobrol ya, Bu ya. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Jadi mereka seperti raja, Bu. Di sampingnya itu ada anak muda yang siap, ibu mau minum apa, bapak mau minum apa gitu. Nanti saya ambilkan gitu. Ya. Itu dengan membawa gelas, cerek dan sloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Itu juga gelasnya terbuat dari emas. Ya. Diambil dari air yang mengalir. Tadi kayak susu tadi. Susu Hammer, susu madu, sungai susu, sungai Hammer, sungai madu gitu ya. Atau mau kopi ya boleh kopi. Ngeteh ya, sore-sore gini ngeteh enak nih gitu kan ya. Pisang goreng. Ya toto ada aja semua. Udah kita ngebayangin di surga, Bu ya. Masya Allah, mudah-mudahan amin ya Allah. Ya. Jadi mereka tidak pening karena jadi kalau kita minum Hammer gak mabok, Bu. Jangan banyak-banyak ntar mabok, gak gitu, Bu. Atau ini mabok ya, enggak. Kita ingat, oh kata Allah gak mabok tuh di Quran dulu gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, di sana mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Nah, di sana tidak ada berantem-berantem, tidak ada cemburu, tidak ada marah-marahan, tidak ada yang kata sia, tidak ada kata-kata yang menimbulkan dosa, nggak ada. Walaupun berhadap-hadapan, duduk sambil ngobrol, ya ngobrol yang ya tinggal yang enak-enak aja, Bu, gitu. Nggak ngomongin isi ini, nah, gitu. Ya. Ya, jadi tetapi mereka mendengar ucapan salam. Nah, dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan. Tadi itu golongan yang awal, Bu ya. Golongan yang awal itu mereka berhadap-hadapan, duduk di depan, kemudian ada anak muda di pinggirnya, ya ngasih ceret, mau minum apa, kemudian buah-buahan juga gampang gitu ya. Nah, kemudian di golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Tahu bidara, Bu? Kalau di dunia kan berduri, Bu ya. Karena bidara itu banyak manfaatnya. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Kalau di Indonesia kan bidara berduri. Tahu bidara? Pernah lihat pohon bidara? Yang buat mandiin mayat itu loh, Bu. Yang buat ruqyah gitu ya. Itu yang kecil-kecil tuh daunnya ya. Nah, kemudian dan pohon-pohon yang pohon pisang yang bersusun, pohon pisang. Jadi ada pohon, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Ya. Jadi kita belajar makan pisang
untuk ya karena itu buah surga Bu. Jadi kalau udah biasa maka gitu ya. Dan buah pisang dengan bersusun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus menerus, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh dengan cinta sebaya umurnya. Untuk golongan kanan bawahnya, sebahagian besar ya Bu, orang-orang yang terdahulu, dan sebahagian besar pula dari orang-orang yang kemudian. Iya, kita mudah-mudahan termasuk yang kemudian, ya kan terdahulu kemudian. Tapi kata Allah di sini janjikan besar sama, dulu banyak, yang kanan juga insya Allah banyak. Gitu. Beda dengan yang awal tadi, dulu banyak, yang sekarang tinggal sedikit. Mungkin jadi pelopor-pelopor kebaikan, orang yang soleh banget, yang bisa mengajak umat untuk mengingat Allah gitu. Jumlahnya kan nggak banyak gitu, ya Bu ya. Nah, ya Ibu mau ngambil, ya Allah nggak apa-apa deh bagian kanan deh, asal jangan kiri. Nah, kiri nanti Mas. Nauzubillah jalik ya Bu ya. Itu jadi janji Allah sebagian besar dari golongan yang terdahulu dan sebagian besar dari yang kemudian. Ya. Nah, kemudian bawahnya, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri, mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Ya kalau dalam bayangkan api, kita dekat api aja panas, itu dibakar di api. Gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah hidup bermewah-mewahan. Hidupnya mewah-mewah Bu, nggak peduli ini dari mana, pokoknya udah pakai gaya-gaya itu aja. Menyembah Tuhan nggak peduli, disuruh mengingat Allah nggak mau gitu. Ya. Dan naungan yang asap yang hitam tuh tidak menyejukkan dulu, bermewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Jadi mereka nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Memang kita bakal dibangkitin? Gak mungkin lah. Apakah nenek moyang kita juga akan dibangkitkan? Kata mereka. Mereka bertanya nih karena nggak percaya. Katakanlah, iya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah dimaklumi. Jadi orang dulu sama yang kemudian itu nanti akan dibangkitkan semua. Nah, kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, pasti akan memakan buah zakum. Ya. Maka akan penuh perutmu dengannya, setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nah, itu gambaran neraka nanti next ya. Cuman gambarannya seperti itu. Jadi kalau di surat Waqiah itu ada 3 gambaran golongan di manusia di dunia ini. Ya, orang yang beriman di awal, kemudian orang golongan kanan dan golongan kiri. Itu. Ya. Nah, itu beberapa gambaran surga Bu ya, karena kenapa Allah kasih surga ke kita Bu? Hadiah. Apalagi? Ya karena kan Allah akan memberi apresiasi. Kita kan di dunia ini masa sama sih antara orang yang sholat sama yang gak sholat? Ya kan? Antara orang yang belajar dengan tidak belajar masa sama? Enggak lah, di dunia aja udah dibeda-bedain, yang usaha dengan yang tidak usaha, gitu kan? Apalagi Allah. Jadi Allah akan berikan hadiah. Jadi kalau Ibu boleh nggak beribadah untuk dapat hadiah? Boleh, karena itu udah janji Allah. Gitu. Oh saya mau masuk surga, ya udah. Caranya gimana? Tadi
beribadah, banyak istighfar kan tadi ya. Itu adalah segera ampunan Tuhan yang akan memberi surga yang luasnya seluas langit dan bumi gitu ya. Semangat ya Bu ya. Nah kemudian di surga juga nanti Bu kita bisa melihat wajah Allah. Suratnya surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu surah ayat Qiyamah 75 ya. Dia juz 29 ya. Ayatnya 22 23 Bu. Sampai jam berapa? Ntar lagi ya, 2 menit lagi ya. Yang udah dapat dua tiga. Ini bonus ya Bu, memanjang wajah Allah. Ya. Dua udah 3 aja Bu. Wujuhu yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Jadi pada waktu itu, pada waktu nanti ya, wajah orang-orang beriman tuh berseri-seri dan wajah orang-orang orang mukmin pada hari itu berseri memandang Tuhannya. Jadi orang-orang beriman insya Allah diberi kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah gitu. Ya mudah-mudahan Bu ya, amin ya Allah, amin amin gitu ya. Kayak apa wajah Allah ya gitu. Ya kita nggak bisa bilang oh dia tampan itu kan manusia, ya kan Bu, jelek tampan itu kan itu gambaran kita manusia gitu, baik buruk. Kalau Allah udah sempurna semuanya gitu. Kita nggak bisa bilang oh wajah Allah tampan, nggak sama yang membuat dengan yang dibuat ya. Jadi kalau misalnya ada yang saya mikirin nih wajah Allah kayak apa ya dia ini, jangan Bu, udah nggak usah dipikirin, nggak boleh Bu, takutnya nanti kita jadi musyrik. Gambaran kayaknya kalau Allah seperti ini nih kayaknya nih gitu, dibuat digambar gitu. Ya, dia akhirnya menyembah patung, nggak boleh gitu. Ya. Itu jadi beberapa gambaran surga ya. Nah, ini saya bacakan aja hadis ya Bu ya tentang gambaran surga. Di sini ada burung hijau Bu ya. Jadi gambaran surga ini dia enggak di Quran, di hadis ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di surga ada burung hijau yang memiliki pipa, burung merak yang sangat indah dan merdu. Setiap hari burung tersebut akan bernyanyi bagi pemiliknya. Terserah Bu, Ibu mau minta lagu apa. Ada burung yang katanya nyanyi, ya Ibu mau kayak lagunya bagus saya ini, itu serah Ibu. Di surga mah bebas Bu. Kalau di dunia mungkin banyak, oh nggak boleh larangan, nggak boleh gini.
Oh di surga bebas pokoknya, ya, gitu. Nah di sini juga ada ya, surga yang isinya malaikat Bu ya. Nanti ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada sebuah istana yang tidak akan dapat ditembus oleh matahari dan bulan. Di dalamnya ada malaikat yang memuji Allah dan memberikan selamat kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada malaikat yang kerjaannya memuji Allah, ya. Dan itu tidak bisa, ada satu tempat surga ya gitu. Kemudian di sini juga disebutkan dari Anas bin Malik ya, surga itu terbuat, rumah-rumahnya terbuat dari batu emas dan perak. Di dalamnya ada taman-taman dan mata air yang indah. Jadi ada gambaran Bu ya. Nah, jadi gambarannya sekilas tadi. Pertama, di surga itu semua benda-benda terbuat dari emas, dari perak, permata. Kemudian di surga ada sungai. Berapa sungai Bu? 3. Sungai susu, sungai madu, sungai khamar. Dan pintu-pintunya terbuat dari emas. Kemudian kita bisa minta apa saja. Tadi kan dari surat Waqiah ya, yang kita pengenin. Kemudian ada buah yang gak pernah berhenti berbuahnya gitu. Kalau di Ar-Rahman ada lagi Bu. Di Ar-Rahman itu tentang surga, ada 2 surga yang begini, ada 2 surga yang, jadi ada 4 surga gambarannya kalau di Ar-Rahman gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya motivasi kita untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Karena Allah kasih ganjaran, tadi berperang atau ibu nahan sehari, nahan lapar dan haus seharian, nah itu ada ganjarannya gitu ya. Jadi kalau kita gini, jangan minta surga lo kalau beribadah. Iya kan iman orang beda-beda, ya nggak Bu? Dia lah, ya Allah saya saking susahnya di dunia, ya Allah saya pengen emas ya Allah di surga ya Allah. Ya Allah, nggak apa-apa, gitu. Atau gini, ya Allah saya nggak perlu apa-apa, saya hanya ingin memandang wajahmu, boleh aja. Jadi setiap orang yang beriman dia kepengen apa minta sama, asal mintanya sama Allah ya. Bisa nggak kita minta surga tapi bukan sama Allah? Nggak bisa ya. Ya dukun ya Pak, boleh saya minta surga? Nggak bisa. Iya, dukunnya juga masuk neraka. Ya, jadi kalau minta surga memang ke Allah, jadi sudah selayaknya. Jadi nggak boleh juga kita ngomelin, nggak boleh lo beribadah minta surga. Ya boleh lah, orang Allah udah kasih beribadah, udah dikasih lah kita iming-iming. Ya, bersegera dengan ampunan Allah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi gitu. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Memang sih ada orang yang beribadah saya nggak butuh apa-apa gitu ya. Ya itu mah urusan dia. Kalau kita minta sama Allah saya pengen ini, minta yang dunia aja boleh. Ya Allah saya pengen rumah, boleh nggak? Saya boleh Ibu, asal mintanya sama Allah gitu, dengan jalan yang benar, dengan bekerja, dengan bukan mimpi bangun tidur bilangin enggak boleh, itu malas namanya gitu. Ya mungkin ini aja Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari saya ya mengingatkan juga ya, jadi ada healing sejenak ya, kita jalan-jalan ke surga. Ya mudah-mudahan yang kita bicarakan ini nanti kita akan temui di sana, amin. Kita akan datangi, bukan hanya dibicarakan, ini udah dicatat sama malaikat nih, amin ya Allah. Ibu-ibu ini sudah ngomongin surga, ya surga panggil dia, ya kan? Ini kita datang ke sana gitu kan? Ya banyak malaikat nanti mengaminkan. Kenapa? Karena kita percaya dengan Allah menjanjikan itu, ya Bu ya. Ada janahnya Bu ya. Gitu. Miftah itu pembuka ya, jadi pintu-pintu surga gitu. Ya mungkin ini aja dari saya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin ya. Kebenaran datangnya dari Allah, kalau saya dari saya. Dikembalikan kepada pembawa acara tadi apa langsung ditutup?